Sebel. Pokoknya aku sebel. Kenapa Kanita? Sekarang hari apa sih? Kok sebel-sebel? Aku pengen sekolah minggu kali dia. Loh, sekarang ini hari Minggu Kak. Serius? Iya, hari ini tuh jadwalnya sekolah Minggu. Yeay, akhirnya. Kenapa sih? Aku paling seneng kalau pas lagi acara sekolah minggu, Kak. Oh gitu. Iya, Emang bisa. senang kenapa? Bisa memuji Tuhan Oke. sambil joget-joget. Iya betul. Bisa Terus? dengerin cerita dari Alkitab. Oh iya. Bisa ketemu sama teman-teman, ketemu Jeremy, ketemu Lydia, Ketemu Keiko, siapa lagi? Banyak Aru, ya? Ben. Iya. Ih, seneng deh. Kadang tuh mama-mamanya suka kirim video loh ke kali dia juga. Masa? Iya mereka suka. Ada Mika juga yang dari Bandung juga. Oh ya? Dikirim loh videonya, keren banget. Oh iya, kemarin Kanita juga ngeliat tuh Mikanya sambil Iya, menari-nari sambil ya. nari-nari, Wah, betul luar Kak. biasa. Nah itulah ya Semua Kak. bersuka cita loh Kanita. Betul. Aku juga menunggu nih saat-saatnya acara sekolah minggu. Benar. Makanya pengen cepet-cepet hari minggu biar bisa melihat kakak sekolah minggu juga kali ya. Iya kepedean betul, adik-adik kita. juga kangen ya sama kakak-kakak sekolah minggunya ya. Iya. Ditunggu ya nanti kakak-kakak sekolah minggunya pasti menjumpai adik-adik setiap hari minggu di ibadah online ya Kak. Yeay. Iya. Nanti bergantian kakak sekolah minggunya juga ya Kak ya. Betul. Jadi adik-adik bisa melihat kakak sekolah minggunya yang di GKI Rawamangun tuh yang udah biar pada nggak kangen lupa. ya. Ini kak siapa, masih inget nggak sih? Iya, Sekarang yang jangan- lagi berdiri jangan di lupa sini nih. kakak siapa? Ayo. Siapa ya? Tadi udah Kedengeran disebut namanya. Oh kedengeran, katanya Kanita. Oh Kanita, ye. Berarti kalian masih ingat ya sama Iya, Kanita, sama masih Kak Lydia, dong. ada Kak Cherry, Kak Nova yang kemarin ya, minggu Iya, kemarin ya Kak ya. benar. Kalau begitu, mari kita memuji Tuhan. Iya, Ya. betul Kak. Hari ini kita dibantuin lagi loh Kak sama gitarisnya, Oh. sama Abang Yohanes. Wah, terima Dia nggak kasih Abang kelihatan, Yohanes. tapi dia ngebantuin kita loh main gitar. Oh, oke. Oke. Hari ini, Mau nyanyi apa sih minggu Kak? ini temanya apa sih Kak? Oh temanya itu tentang sukacita, ya, kesederhanaan dan belas kasih. Wow, Apa ya? Panjang. Sukacita, kesederhanaan dan belas kasih. Ini dalam rangka kita merayakan hari Pentakosta loh Kak hari ini. Oh iya, Hari ini tuh hari betul. Pentakosta. Apa ya hari Pentakosta ya? Oke lah, kalau enggak nanti pas lagi cerita Iya, dijelaskan kita dari dengerin ya. temanya ini ya Kak ya. Betul. Yuk Oke. kita nyanyi aja kan Nita. Kayaknya Siap. udah pada gak sabar nih mau goyang-goyang. Bang Ya. Yohanes juga udah nggak sabar petik gitarnya. Betul. Yeay, yuk Bang. Mari semua, mari sembah Tuhan. 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 Mari sujud menyembah. Sekali lagi mari semua. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari semua, mari sembah Tuhan. Mari sujud menyembah. Wah, semuanya sukacita nih Kanita, karena kita sudah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Yes, betul sekali. Nah, kalau misalnya kita terus-terusan menyembah, memuji, dan juga memuliakan Tuhan, itu memang harus ya Kak ya? Harus dong Kak, karena Tuhan kan sudah mengasihi kita. Jadi walaupun kita lagi sih nggak enak badan, lagi kesel, lagi macam-macam deh. Tapi kita harus memuji Tuhan selalu Kak. Seperti burung di udara aja Tuhan pelihara ya? Betul, Ah, apalagi oke. kita ya, kita, anak-anak yang dikasih oleh Betul. Tuhan. Yuk kita nyanyi lagi yuk, Ya. burung pipit. Oh Nah, iya, pasti yang masih Tuhan ingat pelihara dong. ya. Betul. Ayo Kak. Yuk.
ulang yang bait ketiga Oke, Kak. yuk Bang bait tiganya ya. Yohanes. Burung yang besar kecil, bunga indah warnanya. Burung yang besar kecil, bunga indah menawan, satu tak terubah oleh penciptanya. Wah, senang sekali ya Kak, kita dipelihara oleh Tuhan. Bunga, burung, dan semua seisi dunia ini dipelihara oleh Tuhan. Jadi kita nggak usah khawatir ya. Betul Karena Kak. Tuhan itu selalu sayang, setia sama kita ya. Benar-benar. Yuk kita berdoa Kak. Boleh? Iya. Yuk, siapa yang mau berdoa Kak? Kanita ya. Iya. Oke deh kalau begitu. Yuk adik-adik kita mau berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Tuhan Yesus yang selalu memelihara kami. Tuhan Yesus yang selalu menjagai kami. Tuhan Yesus yang selalu mencintai kami. Terima kasih ya Bapa karena pada hari Minggu ini kami bersuka cita bisa bersama-sama bersekolah minggu, mendengarkan cerita dari kakak sekolah minggu dalam keadaan yang sehat, dan kami juga bisa bernyanyi, memuji nama Tuhan bersama-sama walaupun hanya lewat tayangan, tapi tidak kalah semangatnya karena Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Kanita. Sama-sama Kak Lydia. Nah sebentar lagi kita akan mendengar cerita firman Tuhan Kak. Oh oke, Iya, tapi penasaran Kak Lydia ceritanya mau apa? ajak ngajarin lagu baru lagi Kak. Lagu apa tuh Kak? Lagunya dari lagu Taise. Sekolah Taise. minggu lagunya lagu Taise Kak. Kenapa tuh bisa begitu? Iya, kenapa ya Kak? Karena nih hari ini karena kita merayakan Pentakosta, kita juga mau belajar dari komunitas Taise yang hidupnya selalu sederhana Kak. Makanya tema kita tadi itu kan, Iya. sukacita, kesederhanaan, nah itu semua Kak. Jadi kita mau belajar. Iya, dan belas kasih. Betul, nah komunitas itu tuh selalu bicara tentang itu Kak. Pantesan. Oke deh kalau gitu kita sama-sama belajar ya. Iya, yuk lagunya Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya. Pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Banget ya. Iya Kak, lagu-lagu Taise itu seperti itu Kak. Dia meneduhkan, menenangkan hati, begitu. Yuk, kalau gitu kita mempersiapkan hati kita ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik nanti bisa melihat sebuah film animasi. Wow. Iya, hari ini berbeda Luar Kak. biasa. Film animasi yang udah disiapin sama Kak Cherry. Yeay. Wah ya, Nggak yuk sabar deh. betul. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Pada pagi hari ini kami sudah memuji Tuhan dan sekarang kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan sertai kami supaya kami bisa mendengar dan mengerti cerita dari firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Nah sebelum dengar cerita firman Tuhan kita nyanyi dulu Kak. Oh boleh Ya. Lagunya pasti yang berhubungan dengan firman. Betul.
awal ya. Yuk. Firman Tuhan ada di hatiku. Yeay. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, berbuah, makin besar Kak. Berbuah, 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 berbuah. Iya, siap kita mendengar cerita firman Tuhan? Siap kali Oke, dia. yuk adik-adik kita dengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Cerita hari ini adalah tentang sukacita, kesederhanaan, dan belas kasih. Di suatu daerah di Jakarta, ada 3 sahabat yang bertetangga baik, Nia, Adi, dan Yuli. Mereka bersekolah di sekolah yang sama. Adi berasal dari keluarga kaya. Dia memiliki 1 orang adik. Papanya memiliki pabrik di Cikarang, sedangkan ibunya memiliki toko baju di salah satu mal di Jakarta. Sedangkan Nia berasal dari keluarga sederhana. Dia memiliki 2 orang adik. Mamahnya adalah ibu rumah tangga dan papanya adalah pegawai kantor biasa. Kalau Yuli adalah anak tunggal. Papa dan mamanya memiliki toko sembako dan warung makan kecil di depan rumahnya. Keadaan berubah di saat pandemi COVID-19 masuk ke Indonesia. Semua orang diminta untuk tetap berada di rumah. Sekolah pun tutup. Hanya usaha tertentu yang boleh buka, salah satunya toko sembako dan warung makan. Di mana-mana sepi, semua orang takut keluar. Seluruh kota menjadi sepi. Begitupun komplek rumah 3 sahabat ini. Dan pabrik papanya Adi diminta tutup oleh pemerintah. Pabrik tidak dapat berjalan, tidak ada produksi. Papa Adi terpaksa mem-PHK sebagian karyawannya. Kondisi ekonomi keluarga menjadi susah. Adi dan adiknya pun sedih. Nia mendengar kabar Adi dan langsung menelponnya. Halo Adi, apa kabarmu? Hai Nia, aku lagi sedih nih. Pabrik papaku diminta tutup oleh pemerintah. Toko baju mamaku juga. Papaku harus memecat sebagian karyawannya. Adi, jangan bersedih. Ingatlah Tuhan Yesus beserta kita. Kamu juga bisa untuk mulai hidup sederhana loh. Bener juga ya Nia. Aku harus tetap berdoa dan mulai bisa hidup lebih sederhana untuk bantu papa dan mama. Terima kasih mengingatkan ya Nia. Kata Nia, Adi sedang sedih. Aku mau membantu. Toko sembako ayahku sedang laku sekali. Dan ayah mau mendonasikan sembako seperti beras, minyak, dan gula untuk sebagian karyawan papanya Adi. Aku telepon Adi Halo Adi, apa kabarmu? Hai Uli, ya beginilah kami masih terus berusaha dan berdoa. Begini Adi, ayahku mau menyumbang sembako untuk sebagian karyawanmu. Boleh kan? Wah Uli, itu akan sangat membantu karyawan papa. Terima kasih atas perhatian keluargamu ya. Dek, kakak udah tahu gimana cara bantu papa dan mama. Gimana caranya kak? Kita harus berlatih hidup sederhana dek. Kebetulan Yuli juga mau bantu kita menyumbang sembako untuk karyawan papa. Itu pasti menghibur papa. Jangan lupa kita harus tetap berdoa dan bersukacita ya dek. Iya kak. Nah adik-adik, setelah tadi mendengar cerita, kakak mau menjelaskan sesuatu, yaitu mengenai komunitas Taise. Ada yang tahu nggak adik-adik apa itu komunitas Taise? Komunitas Taise adalah komunitas yang didirikan oleh Bruder Roger. Saat itu Bruder Roger masih berusia 25 tahun. Dia bersepeda dari Swiss, dari negara Swiss, ke suatu desa kecil sekali di daerah Burgundi di Perancis.
Dia memimpikan adanya komunitas biara pria yang kemudian bisa menjadi saudara bagi orang lain. Karena saat itu ada Perang Dunia Kedua tuh adik-adik. Nah, di saat Perang Dunia Kedua ini, si Bruder Roger ini kemudian membangun suatu tempat ziarah atau pertemuan bagi ribuan anak muda berusia 18 hingga 35 tahun untuk mencari apa sih makna dalam hidup mereka. Nah, kemudian dari awalnya yang terdiri dari bruder beragama Protestan, kini komunitas Taise itu telah terdiri dari bruder yang beragama Katolik juga loh. Apa sih ya nilai-nilai yang ada di dalam komunitas Taise itu? Yang pertama nilainya itu sudah pasti adalah kesederhanaan. Di dalam komunitas ini, karena komunitas ini adalah komunitas biara ekumene, dia itu hidup dalam kesederhanaan. Itu nilai yang pertama. Tapi dari kesederhanaan ini ada belas kasih dari mereka semua sehingga di desa ini semua orang hidup dalam damai. Dan karena hidup dalam damai, maka mereka hidup dalam sukacita. Nah, itu sekilas mengenai komunitas Taise. Kalau adik-adik mau tahu lebih lanjut, nanti adik-adik bisa cari sendiri ya di Wikipedia, di Google, banyak deh pokoknya. Nah, kakak mau membahas satu-satu nilainya. Yang pertama, sesuai dengan cerita yang tadi tuh, nilai tentang kesederhanaan. Kesederhanaan ini merupakan langkah pertama untuk kita dapat mewujudkan nilai belas kasih. Jadi gini adik-adik, kok bisa jadi langkah pertama ya untuk mencapai belas kasih? Karena kita hidup dalam kesederhanaan, kita hidup apa adanya. Kita tidak mengutamakan materi. Jadi contohnya, kalau kita disediakan sama mama atau papa makanan hanya tempe goreng dan sayur bayam hari ini. Kita dengan sukacita makan tempe goreng dan sayur bayam yang disediakan oleh papa dan mama. Kita masih bersyukur loh kita dapat makan. Coba, ada loh orang yang sama sekali tidak bisa makan tempe goreng dan sayur bayam. Malah ada yang hanya makan nasi saja dengan garam. Nah, karena kita tahu ada yang seperti itu, akhirnya kan kita berbelas kasih kan kepada orang tersebut, kepada teman-teman kita yang belum bisa makan itu. Makanya kita harus makan apa adanya. Atau misalnya begini, kita yang tadinya mau pergi jalan-jalan, tapi karena pandemi ini kita harus menunda perjalanan kita. Mungkin malahan sepertinya kita tidak usah jalan-jalan dulu adik-adik, karena kan banyak virus ya. Nah, uang yang tadinya dipakai kita simpan untuk jalan-jalan, kita bisa pergunakan uang tersebut untuk menyumbang sembako kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Atau kita dapat menabung uang tersebut, mungkin malahan bisa juga digunakan oleh papa dan mama untuk membayar kebutuhan kita. Ya kan? Bisa juga kan adik-adik? Nah, yang kedua kita juga harus berhemat. Hidup dalam kesederhanaan itu artinya kita berhemat materi. Kita hemat dalam menggunakan air. Kita hemat dalam menggunakan listrik. Kita juga hemat dalam menggunakan mainan kita. Gimana caranya ya hemat menggunakan mainan? Kita pergunakan mainan itu dengan sebaik-baiknya ya adik-adik. Kalau rusak sedikit aja, jangan langsung dibuang. Siapa tahu kita bisa memperbaikinya dan itu bisa berguna lagi. Seperti itu ya adik-adik. Lanjut ke nilai yang kedua.
Kita lanjut di nilai yang kedua yaitu belas kasih. Belas kasih itu contohnya seperti yang tadi dicerita yaitu Yuli. Yuli dia memikirkan nasibnya Adi seperti apa. Kemudian dia minta tolong sama papanya untuk membantu Adi dan karyawan papanya Adi. Nah itu belas kasih. Kita memikirkan orang lain dan tidak hanya memikirkan diri sendiri. Kalau bahasa kerennya namanya empati. Berempati itu kita benar-benar memikirkan dan ikut turut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kita juga bisa saling berbagi, kita juga bisa saling mengasihi. Contohnya apa sih teman-teman? Misalnya nih, teman-teman tahu temannya kalian itu keluarganya ada yang terdampak dari pandemi ini, ada yang sakit, atau papa mamanya yang tadinya bekerja jadi tidak bekerja lagi. Adik-adik bisa menelpon mereka, minta tolong sama papa mama ya, menelpon mereka atau kirim WhatsApp atau message ke mereka. Terus udah gitu tanya sama mereka, apa sih yang bisa dibantu? Misalnya mereka, oh enggak, aku hanya bersedih. Adik-adik bisa tuh menghibur temannya adik-adik. Adik-adik juga bisa sesederhana dengan mendoakan keluarga dan teman-teman. Langkah sederhana itu pun adik-adik sudah memberikan rasa belas kasih kepada orang lain. Doakan mereka di luar sana yang terdampak dari pandemi ini. Doakan juga keluarga besar adik-adik, doakan juga teman adik-adik supaya selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan. Doakan mereka juga supaya selalu semangat menjalani hari-hari. Begitu juga dengan tenaga-tenaga medis, adik-adik bisa loh mendoakan mereka juga. Karena kita tahu ya perjuangannya mereka itu adalah nilai yang kedua, yaitu belas kasih. Nilai yang terakhir adalah sukacita. Sukacita itu adalah hasil akhir dari adanya belas kasih di dalam kesederhanaan. Karena adanya belas kasih, tentunya kita hidup dalam damai. Adanya damai pasti adanya sukacita. Dengan sukacita kita akan selalu ceria dan kita akan selalu bersyukur kepada Tuhan. Gimana sih ya caranya supaya kita dapat selalu bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan? Kita bisa memuji Tuhan dengan nyanyian, dengan doa, dengan kata-kata yang baik, dengan sikap yang baik, dengan kita lebih baik kita tidak marah-marah, kita lebih baik bersabar. Nah, itu kita mewujudkan nilai sukacita. Kita pun juga bisa membantu orang-orang di sekitar kita. Daripada kita menuntut, tolong ambilin aku ini. Atau malah nggak pakai kata ketolong langsung. Mama, ambilin makanan. Kenapa sih mama mesti makannya begini? Kenapa sih mesti begitu? Daripada seperti itu, mendingan kita bantu papa atau mama. Mama, aku bantu ya untuk menyediakan makanan, menyiapkan makan siang. Nah, itu kan lebih enak ya adik-adik. Pasti mama langsung tersenyum. Akhirnya terwujudlah nilai sukacita tersebut. Oke adik-adik, hari ini kita sudah belajar ya mengenai 3 nilai. Kesederhanaan, belas kasih, dan sukacita. Dan kakak berharap di saat pandemi ini adik-adik dapat mewujudkan nilai-nilai tersebut. Adik-adik dapat hidup dalam kesederhanaan. Adik-adik juga dapat berbelas kasih kepada orang lain, kepada papa, mama, oma, opa, dan semua teman-teman di luar sana. Dan adik-adik selalu dapat bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan. Begitu ya adik-adik. Oke, cukup cerita untuk minggu ini. Sampai jumpa minggu depan. Wah, animasinya lucu sekali ya. Iya. Sekarang Kanita juga mengerti. Ternyata tadi apa Kak? Apa namanya? Tadi perkumpulan apa? Perkumpulan Taise. Oh iya, Iya. perkumpulan Taise itu ternyata benar ya Kak ya. Mereka Mengajarkan kesederhanaan, mengajarkan sukacita dan belas kasih. Jadi animasi tadi kita juga bicara seperti itu kan Kak? ya, Bahwa kita tuh betul. harus hidup dalam kesederhanaan, dalam cinta kasih. Apalagi di tengah situasi seperti ini kan? Betul sekali. Iya, jangan minta mama marah-marah, aku maunya makan coklat.
Aku maunya makan coklat yang mahal gitu. Nah, Wah, loh. harus hidup dalam kesederhanaan Kak. Iya, Apa yang betul. disiapkan sama papa mama di rumah harus disyukuri. Betul, setiap hari Iya, bersyukur ya Kak ya. betul. Oke deh. Hari ini ayat hafalannya dari Nah, ayat hafalannya dari Yohanes 15 ayat 13. Kali dia bacakan ya. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Tuh, karena begitu besar loh kasih Tuhan buat Betul, kita ya. betul Tidak ada sekali. kasih yang lebih besar daripada kasihnya Tuhan Yesus. Oke, yuk kita mau berdoa Kita siapa? berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa, temani beri kesehatan untuk kakak-kakak sekolah minggu, dan tetap semangat untuk melayani. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, amin. Kami berdoa untuk Bu Ayah dan Bapak Oma selalu sehat, amin. Tuhan Yesus, selamat siang. Jagain teman-temannya Ben supaya ada dan lain-lain semuanya supaya sehat, supaya sehat. supaya kami ketemu lagi Bertemu lagi di sekolah. ke sekolah minggu. Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih Tuhan. kasih dan amin. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa kiranya Tuhan melindungi dan menjaga para petugas medis agar mereka diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam menolong pasien corona, dan semoga pasien corona cepat pulih dan corona cepat hilang dari bumi ini. Terima kasih Tuhan, amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi ini kami sudah boleh bersama-sama berdoa. Dengarkanlah doa kami Tuhan, dan biarlah kami tetap bisa hidup di dalam sukacita, kesederhanaan, dan belas kasih kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Aktivitasnya apa sekarang sih Kak? Nah, aktivitasnya itu kita menuliskan sesuatu nanti Kak. Menulis apa Kak? Nanti ada videonya deh, Oh, dijelasin oke. nanti ya. Dan jangan lupa untuk dikirim langsung Iya, ke guru sekolah yang minggu. banyak dong kirimnya. Iya, Jangan betul. lupa-lupa nih. Nah, kakak sekolah minggunya tunggu loh. Ya, betul Kak. Kita tunggu ya. Kita lihat yuk tayangan aktivitas untuk hari ini. Ya. Aktivitas Batita Balita kali ini adalah memasak sayur sebagai lauk makan siang atau makan malam bersama keluarga. Karena kalian masih kecil, kalian bisa minta tolong mama atau papa atau oma atau opa untuk menyiapkan sayuran sebagai lauk. Lalu kalian makan bersama keluarga dengan sukacita ya. Aktivitas kemudian difoto dan dikirimkan ke Kak Cherry atau ke Kak Lydia. Selamat menikmati. Aktivitas untuk kelas B dan BC, selain masak bersama papa atau mama, kalian juga bisa menuliskan 3 contoh sikap sederhana yang berubah selama masa pandemi ini. Misalnya, kalian jadi rajin membantu papa dan mama membereskan rumah. Nah, kalian hias ya tulisannya. Selamat mengerjakan. Aduh, kok panas sih Kak? Silo banget di Ada sana. apa? Oh, Apaan sih Kak? ini loh Kak. Kan kita hari ini merayakan Pentakosta yang tadi kali dia udah bilang. Pentakosta itu hari turunnya Roh Kudus. Oh, pantesan. Iya. Nah, Roh Kudus itu disimbolkan oleh api dan cahaya terang seperti burung merpati Kak. Oh, begitu. Iya. Kenapa? Itu tandanya
Roh Kudus yang akan menemani kita terus Kak, Oh, mendampingi iya, iya. kita supaya kita tetap bisa hidup dalam tadi kesederhanaan, dalam Belas cinta kasih. kasih, iya, dan selalu sukacita. Roh Kudus itu penghibur buat kita. Oh, Iya, gitu. Tuhan Yesus yang memberikannya buat kita. Jadi kita nggak perlu Oh. lagi takut, nggak perlu lagi khawatir, gitu Kak. Oke deh kalau gitu. Iya. Kalau gitu kita akan nyanyi, Kita tentang nyanyi. Roh Kudus ya, api Iya, Roh Kudus ya. api Roh Kudus yang berkobar-kobar dalam hati kita. Iya. Oke. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Refrennya Kak. Apinya terang jiwaku senang, muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Ya yuk, kita udah selesai ternyata Kanita. Ibadah sekolah minggunya, kita mau berdoa tutup. Nah adik-adik, ingat ya, tetap hidup dalam sukacita, di dalam kesederhanaan dan belas kasih kepada semua orang. Ya. Yuk Kanita ya yang pimpin doa ya. Iya, boleh. Yuk adik-adik kita mau berdoa penutup untuk sekolah minggu. Jangan khawatir, minggu depan kita akan kembali lagi kok. Yuk kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus mengajarkan kembali kami tentang kasih, belas kasih, dan juga kesederhanaan. Biarlah kami juga selalu taat dan memancarkan kasih Tuhan untuk sesama kami. Biarlah kami juga belajar terus agar kami bisa menyenangkan hati Tuhan dengan menjadi berkat buat sesama kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, sekolah minggu kami dari awal sampai akhir Tuhan telah pimpin kami. Biarlah kami selalu dalam penjagaan Tuhan. Terima kasih ya Allah, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jumpa minggu depan Sampai lagi. jumpa. Dadah.